Kali ini kita balik lagi ke daerah Tangerang, lebih tepatnya ke daerah BSD. Nah, karena tadi kita habis acara di Bintaro, jadinya kita sekalian coba tol barunya ini. Nama tolnya Tol Serbaraja. Lokasi tolnya ini benar-benar strategis banget. Keluarannya ini udah di area ICE BSD dan Ion Mall BSD. Jadi, kalau kalian mau nonton konser atau ke pameran di ICE BSD, bisa keluar dari tolnya ini ya. Nah, ini kita udah di area Mercure nih. Untuk pintu masuknya cuma ada satu pintu aja, tapi pintu keluarnya ada dua. Nah, pintu sebelah sini ini kadang buka tutup jadi jalan dua arah kayak sekarang ini. Kalau misalnya mau drop off di lobby, dari sini kita bisa langsung belok ke kiri. Tapi kali ini kita ke kanan dulu ya, buat ke area parkirnya. Untuk area parkirnya ini ada di dua area. Yang pertama di bagian outdoornya persis di area samping lobby. Jadi posisi parkirnya persis kayak mobil-mobil ini di area luar hotel. Atau kita juga bisa parkir di gedungnya di area basement. Kalau nginep lama gitu sih kayaknya lebih enak di basement ya. Apalagi kalau datangnya pas lagi siang-siang panas terik banget atau pas musim hujan. Nah, ini kita udah masuk area parkir indoor basementnya. Untuk parkir basementnya ini ada beberapa lantai. Jadi space buat parkirnya masih ada lumayan banyak. Nggak perlu takut buat nggak dapet parkir. Sekarang kita ke area lobbynya. Untuk pintu masuknya ini pintunya agak unik karena pakai sistem pencet. Yang uniknya lagi tuh tembok belakang resepsionisnya ini. Didesain ala traveler pakai koper yang bertumpuk-tumpuk. Dan persis di depan lobbynya tadi, ada area restonya yang didesain dengan tema taman bunga yang nyaman ini. Nah, di sisi lain resepsionis, ada waiting lounge dengan stand gelatonnya ini nih yang punya banyak rasa. Di lounge ini, kita bisa santai-santai nunggu sambil pesan minuman di kafenya ini. Untuk pilihan minumannya ada banyak macam loh, dari teh, kopi, bahkan ada jusnya juga. Atau kalau mau ngemil, di sini ada rotinya ini juga nih. Nah, kalau misalkan bawa anak kecil ke sini, biar nggak bosan nunggu, di sini ada mesin mainan yang juga bisa dipakai sama anak-anak. Kayak misalnya mesin kodok ini nih. Jadi, kita main pukul-pukulan kodok yang keluar dari lubangnya ini. Oh ya, sebagai informasi, itu 150 high score-nya aku loh yang mencahin. Nah, di sebelah mesin kodok ini, ada mesin main drumnya, yang bisa jadi ala-ala drummer gitu, ikutin irama lagunya. Seru-seru kan mainannya? Oh ya, di lounge ini juga ada cake yang gak kalah enak loh. Tapi, kalau misal kalian mau yang lebih santai, di sini di Mercure juga ada spa-nya. Tapi sayang banget, kemarin kita gak sempat nyobain nih. Namanya Alaya Spa. Untuk treatmentnya, mereka ada beberapa macam, kayak refleksi dan massage. Ada juga beberapa pilihan macam oilnya, dan juga aromaterapinya, yang wanginya semua ini enak-enak dan bikin rileks semua. Nah, kalau lagi sore-sore kayak gini, biasanya di area restonya ada live musiknya kayak gini nih. Jadi berasa chill banget kan, makan sambil ditemenin musik. Sekarang kita cek area kamarnya yuk. Kali ini kita bakal stay di tipe kamar tertingginya, yaitu tipe junior suite. Nah, kayak gini nih tampilan kamarannya. Untuk ukuran kamar ini termasuk luas, seukuran 2 kali lipat kamar standarnya. Kamar tipe junior suite ini cuma ada satu kamar di setiap lantainya. Nah, buat minibarnya ini agak sedikit beda, karena kita dapat free snacknya nih, ada Astor dan Pocky. Di bawah minibarnya ini ada kulkas mini plus free drinknya juga loh. Jarang-jarang kan ada yang ngasih free drink kayak gini. Free drinknya ini kita dapat jus kotak, Coca-Cola, dan larutan penyegar. Persis di atas minibarnya ini ada smart TV yang ukurannya termasuk besar, dan kita juga bisa buka aplikasi Netflixnya juga. Nah, yang keren, Netflixnya ini dia udah connect ke account, jadi kita tinggal nonton aja, nggak usah login account kita dulu. Di sisi pinggir dekat kaca ada sofanya yang agak luas ini. Jadi kita bisa duduk santai di sini sambil ngeliatin pembangunan gedung. Dua gedung di sebelahnya ini gedung apartemen semua ya. Nah, ini kasurnya kita dapat ukuran king, jadi berasa luas dan nyaman banget untuk 2 orang dewasa. Mungkin pasnya 2 orang dewasa plus 1 anak kecil ya. Di sisi belakang kasur ada walk-in wardrobe-nya, plus dapat kimononya juga. Ini karena kita agak short stay, jadi kita nggak bebawaan koper, cuma 1 tas aja. Selain itu juga ada hair dryer dan brankas di area sini. Persis di sebelah walk-in wardrobe, ini area kamar mandinya. Luas banget ya ini, ada meja sendiri khusus buat cewek-cewek dandan. Jadi nggak rebutan tempat di wastafelnya.
Untuk amenities-nya, kita dapat paket seperti biasa, nggak ada yang spesial banget sih atau tambahan amenities yang uniknya gitu. Nah, untuk area toiletnya dan showernya ini terpisah, jadi nggak berebutan pakainya. View-nya juga agak kebuka ya, ada kaca di sana-sini. Kalau kita malu, tinggal turunin aja tirainya. Untuk area bathtub-nya ada persis di tengah-tengah kamar mandi, di antara ruang toilet dan ruang showernya. Dan ukurannya ini juga luas banget, muat buat 2 orang sekaligus nih di dalam bathtub-nya. Sambil bathtub-an, kita sekalian order welcome drink-nya. Nah ini welcome drink-nya kita order kiwi soda dan jus mangganya. Nah karena posisinya persis seberang mall, kita bisa kesana kapan aja nih. Kayak misalnya pas malam-malam gabut kayak gini, kita tinggal jalan kaki aja nyebrang buat jajan atau shopping-shopping di mallnya ini. Buat akses masuk jalan kakinya, bisa dari arah marketing office apartemen Sky House-nya ini ya. Di daerah ini udah ramah jalan kaki dan ada area penyeberangan khususnya. Nah, kalau kalian datang malam-malam ke sini, jangan lupa mampir ke area Taman Sakuranya ini ya. Nah, ini view dari area kamar mandi kita. Tahu dong, kalau udah pagi gini enaknya ngapain? Ya, benar banget. Sekarang waktunya breakfast. Kita breakfastnya di resto yang aku bilang vibes Taman Bunga kemarin itu. Untuk area restonya lumayan sih, gak gede gak kecil. Tapi plusnya ada meja di area outdoornya juga. Nah, ini pondokan pertama, ada nasi liwet. Kita bisa racik sendiri topping-toppingnya. Di sebelahnya ada salad corner. Di bagian ini nih area perminyakannya sama roti snacknya kali ya. Untuk toppingnya jujur termasuk kurang beragam sih kalau dibanding yang lain. Tapi karena aku nggak makan salad jadi ya udah. Cuman agak sayang aja sih buat orang yang diet atau VG. Nah lanjut ke sebelahnya. Ini ada bread cornernya. Variannya lumayan lah ya. Ada beberapa macam. Tapi sayang, buat toppingnya ini kurang beragam dan cuma ada di area pancake dan waffle cornernya ini aja. Nah di sini kalau mau anget-anget juga ada bubur ayam nih. Untuk toppingnya ini termasuk lengkap dan ada tongcainya. Aku suka sih kalau misalnya bubur ada tongcai itu udah lengkap gitu. Atau di sini kalau mau yang agak tradisional nih ada bubur sumsum dan bubur mutiaranya. Posisi sebelahnya ada rebusan jagung dan kacang kapri yang masih hangat banget nih. Kayaknya kalau ditambah rebusan kacang tanah tuh jadi lebih maknyos lagi nggak sih? Nah sekarang ke area prasmanannya ini, buat kalian yang mau makan berat, ada tumis jagung muda, wortel, pepes ikan, dan ayam semur. Ini varian sambelnya ada banyak banget buat kalian yang suka pedas. Dan buat kalian yang nggak bisa makan tanpa kerupuk, tenang aja, di sini juga ada kerupuknya juga nih. Nah sekarang kita ke area corner ala baratnya. Di sini ada kacang merah rebus, telur yang udah ready stock ya ini jatuhnya ya. Sama sosis sapi, sosis ayam, ada juga pasta fusilli dan baconnya. Kalau telurnya tadi, kalau kalian mau custom made sebenarnya bisa juga sih. Kita request ke staff yang jaga di corner ini. Nah, ini nih yang bikin uniknya. Di sini juga ada Indomie corner. Ya, kalian nggak salah dengar dan lihat kok. Kita bahkan kemarin ada ikutan pesan Indominya juga. Enak banget, apalagi kalau misalnya orang lain yang masakin tuh rasanya beda ya. Nah, persis di antara Indomie dan Western tadi ada bakso cornernya. Di sini kita bisa ambil sendiri kuahnya kita mau sup kaldu ayam atau sup tom yumnya. Jadi nggak perlu direbus lagi topping-toppingnya ini. Karena udah kenyang makan, sekarang kita ke area minumnya. Di sini ada mesin kopi dan ada yang udah tinggal ambil kayak wedang jahe atau tehnya. Buat dessertnya ada di kulkas ini. Yang pertama ini ada buah melon potong. Di sini nyelip ya, ini bukan dessert tapi ada sushi. Terus di bagian dessert keduanya ini ada yogurt dan ada jusnya juga di paling bawah ini. Di kulkas sebelahnya ada varian buah potong lainnya kayak semangka dan pepaya. Dan yang terakhir ini ada juga aneka pudingnya nih. Nah kalau yang di paling bawah ini masih tambahan dari jus yang tadi ya. Buat kalian yang gak makan berat pas pagi-pagi, gak perlu takut karena di sini juga ada cereal cornernya. Dan susunya pun ini disediain beberapa macam tipe susu ya. Atau kalau kalian mau langsung minum tanpa sereal juga bisa kok susu-susunya ini. Nah di bagian tengah ini juga ada plain yogurt, agak beda dari yogurt yang di kulkas tadi. Nah untuk mesin minumannya ini sama kayak sebelumnya ya, cuma beda area aja. Jadi agak kebagi sih dua areanya. Yang unik lagi selain Indomie Corner, ada stand popcornnya juga nih. Nah ini kemarin pas kita lagi breakfast ada event Baby Shark ya atau pirate gitu. Jadi pas kita di tengah-tengah sarapan nih para staffnya joget Baby Shark bareng adik-adik yang ada di hotel ini. Bahkan ada ikan hiu beneran nih di balkonnya. Nggak ada itu sebenarnya badut isi orang gitu.
Nah, supaya makin mendukung taman bunga, dekornya ini juga ada toko bunganya. Nggak tahu sih jujur bisa dibeli beneran atau cuma dekor doang. Sekarang kita lanjut ke fasilitas kolam renangnya. Untuk ukurannya ini sih termasuk kecil ya kalau dibandingin sama hotel-hotel lainnya. Nah, buat gymnya kita harus naik ke atas sini dulu nih. Buat masuknya, kita perlu tap kartu kamar kita dulu. Jadi, nggak sembarang orang yang bisa masuk ke area gymnya ini. Kalau buat ruang gymnya ini sih termasuk ekonomis ya. Tapi buat alat-alatnya bisa dibilang oke dan cukup karena masih nyediain alat-alat basicnya kayak mesin sepeda, treadmill, dan barbel. Pas kita nge-gym, kita bakal dapet view kolam renangnya ini. Sekarang, kita lagi di area outdoor restonya, nyambung ke area tamannya nih. Di sini juga ada beberapa mainan buat anak-anak. Kayak misalnya mainan rumah balon ini, kuda-kudaan, sebenarnya ini ada beberapa macam ya kudanya. Terus ada juga nih mainan tradisional engklek, dan ada juga semi outbound-nya. Di sebelah semi outbound-nya ini ada jungkat-jungkit. Kayaknya sih kuat deh kalau buat orang dewasa ya. Di sebelah jungkat-jungkit ini ada trampolin. Cuman trampolinnya ini ada jam buka tutupnya. Nah, kalau ini buat orang dewasanya nih, kita bisa main sportsnya tanpa gesek-gesek kartu. Di sini juga ada beberapa activity untuk anak-anak kayak mewarnai ini. Sekian review Mercury BSD dari kita. Overall oke sih stay di sini. Coba kalian komen deh, activity seru di area BSD itu ada apa aja sih? Jadi kita bisa ikut seru-seruan juga nih buat selanjutnya.